Halo Future Leaders, perkenalkan nama saya Suhendar Sofian dari Kabupaten Cianjur, ajudan milenial yang bertugas pada tanggal 23 sampai dengan 30 November tahun 2020 bersama Kang Dede Ramdan. Karena yang pertama adalah saya memiliki komunitas yang berfokus pada pendidikan dan penyebaran literasi untuk masyarakat desa. Dengan begitu, dengan saya nanti dekat dengan Pak Gubernur dengan timnya, saya bisa menyuarakan gema literasi untuk masyarakat desa sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama juga dengan masyarakat-masyarakat yang ada di kota. Jadi saya juga ingin mengenalkan literasi lebih dalam kepada dunia pemerintahan dan tentunya nanti membangun literasi di masyarakat desa. Selain itu, tujuan saya daftar menjadi ajudan milenial, saya juga ingin mengetahui bagaimana Bapak bertugas. Jadi kebanyakan orang itu menilai seorang gubernur adalah yang memutuskan kebijakan, tapi kita juga harus tahu di sana itu Pak Gubernur merincikannya seperti apa, membuat keputusan seperti apa. Setelah saya bertugas, alhamdulillah saya tahu jadi penugasan itu seperti apa dan pengambilan keputusan itu seperti apa. Tentunya ini ada perbedaan tersendiri ya, ketika dulu bootcamp kita diberikan pengetahuan-pengetahuan yang memang bagaimana cara penugasan tidak di masa pandemi karena dulu belum pandemi. Nah, ketika sekarang di masa pandemi ada perbedaan-perbedaan. Seperti contoh di agenda kegiatan Bapak itu ada lebih diperbanyak kegiatan video conference. Untuk pertama kali lebih ke orang Papuan ya, mereka sangat welcome, sangat membimbing saya sama Dede bagaimana nanti menghadiri agenda-agenda Bapak seperti itu. Yang jelas adalah mereka mengayomi orang baru yang datang di Papuan. Dingin euy. Tiap hari masuk angin, karena apa? Karena keadaannya dingin, tapi enak sih kalau buat bermeditasi ya, karena suasananya juga tidak terlalu ramai, tapi tetap lancar, nyaman. Tugas yang terberat adalah bagaimana saya harus menahan ego saya untuk bisa menyesuaikan dengan Dede ataupun dengan tim Bapak, karena menahan ego di sini adalah saya harus turut dengan aturan yang diberikan oleh tim Pakuan dalam menyusun agenda ataupun dalam mengkoordinasikan acara-acara Bapak selanjutnya. Jadi saya harus tetap mengontrol diri saya untuk tetap mengikuti kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada saya. Paling memorable adalah saat saya ngalahin Bapak main badminton. Seorang Suhendar dari kampung yang hobi badminton, bukan anak diklat badminton, bisa ngalahin seorang gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, dalam bermain badminton. Karena kita sama juga hobinya di badminton, jadi waktu itu saya berpasangan dengan Pak Walpri dan Bapak dengan pasangan yang dengan tim Bapak juga. Jadi kita keadaannya waktu itu unggul poin bola 2 yaitu 15-10. Jadi saya unggul 0, dan itu adalah memorable banget. Ada beberapa. Yang pertama adalah kita bertemu dengan wali kota ataupun bupati dari kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Selanjutnya Pak Sekda juga, terus Pak UU, walaupun lagi naik motor ya, tapi sempat ketemu juga walaupun belum sempat ngobrol. Bodor guys. Jadi milenialisme udah pasti, pinter, ganteng itu udah pasti. Tapi di sisi lain Bapak itu bodor guys. Jadi kalau misalnya lagi main badminton atau apa, kadang kita ketawa juga dengan celotehan Bapak gitu. Jadi itulah, Bapak tuh bodor guys. Yang saya kagum dari Bapak Ridwan Kamil adalah kecepatan beliau dalam mengambil keputusan. Artinya beliau memikirkan bukan hanya pada saat itu keputusan itu dibuat, tapi jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengahnya itu seperti apa. Jadi tidak asal dalam mengambil keputusan, tapi beliau memikirkan ketiga hal tersebut sehingga dirumuskanlah sebuah kebijakan yang jitu.
tentunya sangat banyak. Yang pertama adalah bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan cara mengambil keputusan di saat genting. Dalam artian keputusan tersebut dirancang secara matang, dirancang secara menyeluruh juga, tapi bagaimana kita tetap memikirkan situasi ke depannya. Jangan banyak error dalam main bulu tangkis. Jadi harus tetap rapi dalam main bulu tangkis, dan jangan sekali-kali melakukan kesalahan yang tidak perlu.